bukan harus anaknya pejabat, bukan Pak. Keturunan yang baik itu apa? Keturunan yang selamat dari perzinahan. Masa ngawur, bukan. Masa kudu anaknya Raden, bukan. Tidak harus putranya tuh bagus, tidak. Anak Gus, bukan. Diselidiki, calon istri itu diselidiki. Anaknya sopo iki, bapake si A, ibu sopo si B, kendi, bapak ambi mae, akhlaknya kendi. Kalau memang si bapaknya, si anak perempuan ini banyak terlibat hal-hal maksiat, kang sugi wis, ini gue boten bener niku. Hati-hati kalau kalian jenengan punya anak, punya cucu, punya keponakan, kapan arep rapi waran. Terus sampai iro boleh lari wadon, kang bapak mae tahu ngelakoni zina. Napa sebabnya? Karena perzinahan ini adalah dainun, piutang yang mesti akan dibayar. Kalau tidak dibayar kepada anaknya, dibayar kepada cucunya, Pak. Alhamdulillah, itu kaidah. Semoga andai kata ada yang pernah begitu, benar-benar diampuni oleh Allah dan dijauhkan dari siksaan itu. Ya, jadi kapan itu dia mari zina. Ini beri utang sudah, diberi utangan oleh Allah. Nanti akan dibayar. Kalau tidak anaknya, cucunya. Kalau enggak cucunya, buyutnya terus mesti akan dibayar. Itu yang paling kita takuti begitu. Oleh karena itu dijaga sungguhan, jangan sampai kula kalian jenengan ngelakoni berzina. Ayat taqiya ummahu, kewajiban bagi orang tua memilihkan ibunya. Milik mak ojo ngawur. Kalau ngawur ya waniko nanti ya ku salah par, busuk par, mae tambeng. Atune bungi tambeng, ya begitu itu, Pak. Kan enten ngoten niku. Nabi Allah Nuh alaihi salam punya anak kan, aku anaknya Nabi kari tambeng itu. Ibunya kan ngeleret. Contoh ayu kan nggih. Penting wayu, belum beda rencang. Merdayo, tahu-tahu tuan rumah nyukui kopi morok ngono Pak, morok. Bro sok bro. Arep narik aja. Ini pengen mentas rek pada bulan kono, mentas pada bulan kono. Ini ku ngawur namanya ngoten. Mentas-mentasan. Ya, jadi ayat taqiya ummahu wa yuhassina ismahu. Yang kedua memperbagus namanya. Niki pun bukan rodok bergeser, sudah bergeser jauh dari ajaran agama. Kadang bapake ambi anange bisa wis berubah juga. Apa nama yang baik? Nama yang baik itu pertama Abdullah. Abul Asmani ku Abdullah. Kemudian nama-nama yang disandarkan dengan nama Allah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kemudian nama Nabi Muhammad SAW, nama-nama para nabi, nama-nama para ulama. Sandi kan boten nguber panggilan deh. Ada saya punya teman itu, apa arane? Niku Masyaril Haram, Masyar. Nguber nopo, culukan Aril, culukane Aril. Aril kan dibiru, Aril Noah nih, Noah nih, Peter Pan, Aril Noah. Jadi lari wadunan tuh ibeti. Jadi ini harus kita rubah, Pak. Saat ini Arun Khadijah, Fatimah, Aisyah, boten kanggo. Enten ponakan diarani Khadijah, itu biarane. Bisa wa yuhassina ismahu, memperbagus namanya. Bahkan urusan nama ini, andai kata ada nama seorang anak yang kurang pas, ini disunatakan dirubah, Pak. Dirubah.
Wa yu'allimahul kitabah, dan yang ketiga ngajari si anak itu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Itu kewajiban orang tua untuk anaknya. Qalal walad, si anak berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalika. Sesungguhnya ayahku tidak melakukan sedikit pun dari itu. Lah buat nanti lampai ring bapakku loh. Amma umi fa innaha zinjiyah kanat lima jusiyin. Karena sesungguhnya ibuku adalah seorang perempuan negro milik orang majusi, Buddha tua majusi dirapi. Qad sammani ju'ala kun fasa, dan dia ayahku telah memberikan nama aku dengan nama kelelawar. Kula diarani lowo wetemen. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan dia bapakku sama sekali tidak mengajari aku dari Al-Quran harfan wahidan, satu huruf pun tidak pernah. Jadi kalau kalian jenengan ini bahkan guru saya ngomong iro kapan duwe anak iro itu bisa Fatihah itu belajar itu koring hiro. Fatihah belum yang sempat ngajari megawi kaget banyak yang seperti itu. Yang penting megawi anaknya dari TPK saya baik, tapi kalau kita memang bisa Pak ajari dia. Jadi andai kata Pak Anang ngajari punya diajari Fatihah, anak itu Fatihah sakit tidak jenengan, setiap anak itu sholat baca Fatihah jenengan asal kiriman pahala. Fantafata Umar ilar rajul, kemudian Umar melihat kepada laki-laki itu sang ayah, wa qala lahu, dan Umar berkata kepadanya, jita tashku uquqa ibnika, kamu datang mengadukan kedurhakaan anak laki-lakimu. Waqad aqaqtahu qabla an ya'uqqaka, padahal kamu telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepada kamu. Wa asa'ta ilaihi, dan kamu berbuat jelek kepadanya qabla an yusi'a ilaika, sebelum dia berbuat jelek kepadamu. Ini malah diuel oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, kalau kalian jenengan mungkin ada beberapa hal yang dulu misalkan yang anak kurang perhatian, pun dereng kaset, saniki niki idongaaken temenana. Tirakati anak niku didongaaken, dijalukaken yang Gusti Allah Subhanahu wa taala agar mereka ini benar-benar menjadi anak-anak kita yang soleh dan solehah. Ojo leren-leren pun dongaaken anak niku. Sampai kula kalian jenengan bekerja, karena itu aset kita. Tunjuk sak isine kang kula kalian jenengan miliki, misalkan mati mosok aku kan nggih diwaris. Tapi ketika anak itu akhirat, nanti urusannya panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada dua orang tua bapak ibu yang soleh dan solehah, dia sudah mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di depan pintu surga ada seruan, Gusti, ya Rob, ojo ndak dikelebukaken bapak mak kula teng surga. Kula niki anake, kula niki mlebu neraka ya gara-gara bapak kalih emak niki mboten didik kula. Akhire kepundi pondok-pondok mlebu neraka. Itu yang paling ditakuti ngoten. Oleh karena itu kita terus berdoa sampai kalau ada seorang ulama niku kapan anaknya kepengin soleh dan solehah, itu juga pernah dikatakan oleh Habib Segaf, setiap
setiap hari kelahiran anak, misalkan anak yang pertama lahir hari Jumat niat Pak selamatan 2 bungkus 3 bungkus apa sih nyelameti anak si Ahmad misalkan di anak nomor loro di anak hari Ahad nyelameti khusus nyelameti Khadijah. Jadi setiap hari-hari kelahiran niku dianjuraken selamatan untuk anak itu. Kersane nopo? Kersane pertama sedekah yang dihadiahkan untuk anak itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan umur panjang kepada si anak tersebut. Ngoten anake insyaallah terus anak kang saleh atau salehah. Itu yang bisa kita amalkan ngoten niku. Terus boten yang saya sampaikan mungkin bermanfaat. Hanya mengingatkan bahwa alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah sekarang tanggal 2 ya. Perlu kita ingat bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena termasuk minal asyhuril hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan, hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya. Jadi hitungan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal niku hitungan niku sampun ditentukan oleh Allah, bukan karangan manusia. Kapan Allah Subhanahu wa taala menentukan 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Napa mawon 4 bulan yang mulia? Nabi menjelaskan salasun syardun wa wahidun fardun. 3 berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah yang sudah lewat, kemudian Dzulhijjah yang barusan kita masuk, kemudian Muharram, wahidun fardun, dan satunya lagi sendirian yaitu bulan Rajab. Khusus di bulan Dzulhijjah ini ada waktu-waktu yang istimewa. Maka waktu yang istimewa di bulan Dzulhijjah ada 10 waktu, 10 malam, 10 hari yang itu waktu-waktu yang istimewa sekali. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu tersebut. Wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Wal fajri, demi fajar. Ulama mengatakan wal fajri ini fajar hari 10 bulan Dzulhijjah, fajar Idul Adha. Walayalin asyr, dan malam-malam dari bulan Dzulhijjah, 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Itu malam yang istimewa. Wasyaf'i, dan demi bilangan genap. Apa itu bilangan genap? 10, tanggal 10 itu bilangan genap. Wal witr, wasyaf'i wal watr. Dan watr bilangan ganjil itu adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu Yaumul Arafah. Waktu-waktu ini, hari-hari ini waktu yang sangat penting untuk kita bersama. Penting nopo mengamalkan amalan soleh. Karena amalan soleh di hari-hari sekarang ini nilainya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ila Allah taala min hadhihi ayyam." Tidak ada hari-hari
orang mengamalkan amalan soleh yang lebih dicinta oleh Allah daripada hari-hari sekarang ini, yaitu hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari ini amalan kita sangat dicinta oleh Allah. Orang yang mengamalkan kebaikan, dia akan menjadi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mahbub, orang yang dicintai oleh Allah. Kebalikannya Pak, kalau di hari-hari ini tinggal pulau kalian jenengan nyeleret, itu berarti orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam 1 sampai 10 mati kawin ngopi ring wetan kono Allah. Itu orang nyeleret, orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutu Pak, tutup rumah, berdoa kepada Allah, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir. Jadi ketika Nabi bersabda bahwa hari-hari sekarang ini amalan kebaikan itu lebih dicinta oleh Allah daripada hari yang lain, sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Jihad fi sabilillah masih kalah wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah," hatta jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi, dia keluar menuju peperangan di jalan Allah dengan jiwanya, dirinya dan dengan hartanya, walam yarji min dzalika bisyai'in, dan dia tewas di medan peperangan. Iku guru kang saged ngimbangi amalan-amalan kebaikan di hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu ini mumpung baru Pak ya, mumpung baru masuk, kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan taufik hidayah maunah. Semoga kita bisa mengisi dengan amalan soleh. Diisi dengan apa? Itu kertas enten niku diwaca. Kalau bisa puasa, nanti puncaknya puasa yaumi Arafah. Kemudian terus mantun puasa yo kurban. Mugi-mugi punya rezeki yang melimpah, niati bisa kurban insyaallah. Oke, semonten ada minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.